Perkenalkan, saya Amara Spastika, biasa dipanggil Amara. Saya adalah mahasiswa semester 5 Fakultas Psikologi UGM yang kemarin telah selesai melaksanakan magang di PT Gera Pharma. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah saya lakukan selama magang. Nah, sebagai awalan, jadi PT Gera Pharma ini awalnya memiliki dua departemen, yaitu Departemen HR dan juga Personalia. Kemudian setelah mengalami restrukturisasi, dua departemen ini dilebur menjadi satu di bawah HRGA. Nah, selama melaksanakan magang, saya di rolling, yaitu selama 1,5 bulan saya berada di bagian HR dan juga 1,5 bulan sisanya saya berada di bagian Personalia. Nah, di bagian HR sendiri, hal pertama atau tugas pertama yang saya lakukan adalah mengenai rekrutmen karyawan baru. Saya diminta untuk membuat desain lowongan pekerjaan yang tertera di PowerPoint. Jadi biasanya HR itu akan membuat lowongan pekerjaan ketika ada permintaan dari departemen atau dari divisi lain. Nah, selain itu biasanya lamaran pekerjaan itu juga tetap masuk hampir setiap hari karena di daerah tempat PT Gera Pharma ini masih banyak karyawan yang menganggur gitu, masih banyak orang yang menganggur, jadi mereka biasanya mengirimkan lamaran pekerjaan meskipun tidak ada lowongan. Nah, kemudian setelah calon karyawan itu memenuhi kualifikasi dan juga mengirimkan berkas-berkas sesuai dengan yang ada di lowongan pekerjaan, mereka akan diminta untuk melakukan wawancara apabila lolos seleksi berkas. Kemudian setelah melalui wawancara, mereka akan diminta juga untuk melakukan psikotes. Nah, untuk wawancara sendiri itu ada dua tahap, yaitu yang pertama di HR dan tahap kedua itu di user atau di departemen divisinya masing-masing. Saya biasanya diminta untuk melakukan observasi terhadap wawancara dan psikotes. Saya juga diminta untuk melakukan scoring terhadap hasil psikotes. Biasanya psikotes yang dilakukan itu adalah IST, Kraepelin, Topikostik, dan juga MBTI. Nah, selain itu di bagian HR, itu biasanya juga ada yang namanya program induksi karyawan baru. Nah, program induksi ini hampir mirip dengan pembekalan karyawan baru yang nanti akan saya jelaskan di belakang karena itu adalah bagian personalia. Jadi program induksi karyawan baru ini sifatnya lebih komprehensif karena membahas juga mengenai visi misi perusahaan, value perusahaan, kemudian proses produksi obat dan juga kosmetik yang dilaksanakan oleh perusahaan. Jadi biasanya kegiatan ini itu dilakukan secara kolektif dan dalam kurun waktu yang tidak menentu. Nah, kemudian Bapak Ibu HR di PT Gera Pharma itu sering sekali menyebut bahwa waktu di mana saya magang ini adalah golden time karena mereka sempat melaksanakan kegiatan pelatihan karyawan yang masih diusahakan untuk dilaksanakan secara rutin. Nah, kebetulan kemarin ketika saya magang ada pelatihan karyawan dan saya diberikan kesempatan untuk menjadi pembicara atau menjadi trainer dan membawakan materi mengenai mengenal diri sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian personalia. Jadi di bagian personalia ini ada yang namanya pembekalan karyawan baru. Jadi di hari pertama karyawan baru ini mulai bekerja, pada pagi hari itu mereka akan diberikan pembekalan. Nah, pembekalan ini biasanya berupa penandatanganan surat-surat, kemudian ada juga penjelasan mengenai jam kerja, jam istirahat, sistem gaji, izin, kemudian safety induction, dan pharmacovigilance. Nah, biasanya karyawan baru ini juga akan bertukar nomor gitu dengan pihak personalia supaya penyampaian informasi yang belum tersampaikan itu bisa disampaikan juga melalui WhatsApp. Nah, saya juga diminta biasanya untuk membuat surat-surat. Biasanya yang saya buat adalah PKWT, surat keputusan bersama, surat perjanjian kerahasiaan, kemudian surat keputusan, surat peringatan, dan juga surat teguran. Nah, ketika saya membuat surat-surat ini, terutama ketika membuat surat peringatan, saya menemukan hal yang cukup menarik di mana ternyata di PT Gera Pharma sendiri karyawan itu masih banyak yang mendapatkan surat peringatan karena hal-hal yang mungkin bisa dibilang cukup sepele, yaitu karena datang terlambat, beberapa kali tidak masuk kerja, kemudian kerap izin sakit. Nah, biasanya data-data ini akan didapatkan setelah dilakukan rekap absensi karyawan. Nah, hal-hal mengenai absensi dan juga turnover ini saya bahas lebih dalam di dalam esai saya. Nah, kemudian saya juga mendapatkan tugas untuk melakukan input jadwal shift karyawan. Jadi karena PT Gera Pharma ini memberlakukan sistem 3 shift untuk karyawan terutama di bagian produksi, jadi biasanya masing-masing departemen itu sudah memiliki jadwalnya masing-masing dan kemudian jadwal tersebut akan diberikan kepada pihak personalia dan akan diinput ke dalam FTM supaya mempermudah pemeriksaan absensi karyawan. Nah, kemudian pembelajaran apa saja sih yang saya dapatkan selama magang ini? Yang pertama adalah gambaran kerja profesional. Biasanya ketika di kampus, saya lebih banyak mendengarkan teori ataupun mendengarkan cerita dari Bapak Ibu dosen. Nah, ketika saya magang, saya merasa saya menjadi tahu dan mengalami secara langsung gitu cerita-cerita yang sudah saya dengar sebelumnya. Kemudian yang kedua, saya juga merasa hard skill saya itu bertambah, terutama di bagian asesmen
tes psikologi karena saya melihat secara langsung proses psikotesnya, kemudian saya juga melakukan scoring secara langsung dan saya yakin hal tersebut pasti akan berguna bagi saya ke depannya. Kemudian saya juga memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai tugas HR di dalam lingkup industri. Dan yang terakhir, saya merasa bahwa saya dilatih untuk melihat HR itu mengambil keputusan karena keputusan yang diambil itu sangat amat mempengaruhi para karyawan. Jadi saya dituntut atau saya menjadi tahu bahwa HR itu dituntut untuk memiliki kepekaan yang tinggi, kemudian juga memiliki empati dan memiliki critical thinking dan juga decision making yang bagus supaya kedepannya karyawan itu dapat bekerja dengan efektif di dalam perusahaannya. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya berharap semoga kegiatan magang ini dapat menjadi bekal bagi saya untuk menempuh karir ke depannya. Terima kasih.